Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 018 66. Kesal Halisa. Aku kenal Axel dari zaman sekolah dulu. Tapi aku tak mengira jika dia akan menikah dan bisa sedekat itu dengan wanita. Keke Vano. Apa sayang? Jadi kamu adalah temannya Pak Axel. Kamu bisa undang dia dalam pesta pernikahan kita dong. Ah, teman-teman, aku pasti akan senang sekali saat aku katakan akan ada Pak Axel datang. Biar wanita itu tahu rasa jika yang mendekati Pak Axel adalah wanita-wanita yang sangat cantik dan berkelas, tidak seperti dia. Pinta Halisa dengan penuh semangat kepada Vano. Kita akan undang dan pastikan akan datang di pesta pernikahan kita sayang. Apapun keinginanmu akan aku kabulkan. Jawab Vano. Terima kasih sayang. Kamu memang yang terbaik, jawab Halisa bahagia. Sedangkan Vano menatap punggung mereka berdua yang mulai menjauh. Ada perasaan aneh dalam dirinya saat ini. 67. 103. Sudah lebih dari 1 minggu ini, Axel akan selalu demam dan pusing selepas subuh. Padahal di siang dan malam hari dia tidak pernah merasakan apapun. Badannya kembali segar dan juga bugar. Hanya dari subuh sampai pagi saja dia merasa badannya tak karuan. Sehingga mau ke dokter pun bingung. Karena sakitnya hanya di waktu tertentu saja. Mas, kita ke dokternya sekarang saja ya. Mumpung kamu lagi merasakan pusing dan juga lemas, badan kamu juga demam tinggi, ajak Iza kepada suaminya yang selalu menolak saat diajak ke rumah sakit atau sekedar periksa ke dokter. Dipanggil saja dokternya ke rumah, Bu. Ujar Mbak Rati. Dia datang ke kamar mereka membawa minuman hangat dan juga air untuk kompres. Mbak Rati sudah mulai terbiasa dengan sakitnya Axel. Sehingga selepas salat subuh dia sudah menyiapkan semuanya dan membawa ke kamar majikannya. Ya sudah Mbak, saya hubungi Pak Ken dulu. Karena saya tidak tahu nomor dokter keluarga yang biasa dipanggil ke rumah, jawab Iza yang kemudian segera menghubungi Ken. Beberapa kali baru tersambung, mungkin Ita masih tidur karena memang waktu baru menunjukkan pukul 4.30. Sayang. Rengek Axel memanggil istrinya yang bahkan tak jauh dari dia. Mbak Rati menahan tawa melihat kelakuan Axel seperti itu. Rasa bahagia tak bisa dia sembunyikan melihat Axel juga bahagia. Anak yang tumbuh dengan rasa sakit dan trauma sehingga menjadikannya anak yang dingin dan pendiam bahkan terkesan acuh kepada orang lain. Kini menjelma menjadi orang yang berbeda, menjadi Axel kecil yang dulu sangat manja kepada kedua orang tuanya. Dia adalah salah seorang saksi semua yang terjadi kepada Axel dan keluarganya. Sehingga dia dijadikan orang kepercayaan untuk mengurus rumah Pratama. Liam Mas. Aku di sini kok, aku sudah hubungi Pak Ken agar memanggilkan dokter ke rumah. Ini demam kamu kenapa malah kambuh setiap jam segini? Celoteh Iza duduk di samping suaminya sambil mengompres kening Axel. Sedangkan tangan Axel melingkar di pinggang Elsa, seolah takut istrinya pergi. Tak ada yang dia takutkan saat ini selain kehilangan istrinya. Hanya Elsa yang dia miliki dan paling berharga di dunianya. Bu, maaf apa ibu sudah datang bulan? Tanya Mbak Rati tiba-tiba. Datang bulan. Bel Elsa bingung dan mengambil ponselnya. Dia selalu mencatat tanggal haid di kalender ponselnya. Walau bingung dengan pertanyaan Mbak Rati, tapi dia tetap memeriksanya. Bukan tanpa alasan berarti menanyakan hal itu. Karena melihat dari sakit Axel yang hanya di jam-jam tertentu, membuatnya sedikit curiga kalau Axel sedang mengalami ngidam. Semoga saja kecurigaan yang benar, dan Mariza sedang hamil. Loh kok aku belum datang bulan ya, Mas? Harusnya aku datang bulan 2 minggu lalu. Kenapa aku bisa lupa begini? Tanya Iza bingung saat melihat kalender di ponselnya. Mana sini aku lihat.
Axel juga penasaran. 68. Kamu beneran ini belum datang bulan lagi setelah tanggal ini? Ini sudah lewat 2 minggu sayang, bahkan lebih. Axel memastikan. Iza mengangguk. Aku sayang bulan setelah 2 minggu pernikahan kita mas. Dan setelahnya tidak lagi, apa mungkin? Jawab Iza dengan mata berkaca-kaca sambil melihat ke arah perutnya yang masih datar. Axel dan Mbak Rati paling panjang kemudian menatap ke arah perut Elsa yang masih rata. Axel mengambil ponsel dan menghubungi Ken. Astaga, apaan lagi sih ah? Ganggu bener. Tadi istri lu sekarang lakinya. Kesal Ken di seberang sana. Bangun dan belikan aku alat tes kehamilan yang banyak. Aku mau memastikan kalau istriku beneran hamil atau tidak. Jawab Axel tak peduli dengan omelan Ken di sana. Astaga. Suruh pembantu di sana belikan ke apotik. Aku malu ah beli begituan ke apotik. Tolak Ken membaut Axel kesal bukan main. Biar Bi Mirna belikan ke apotik di depan sana pak. Apotik di sana buka 24 jam, jawab Mbak Rati. Ah benar juga Mbak. Anak itu emang tidak bisa diandalkan. Bisa ya cuma ngomel-ngomel saja. Jawab Axel yang tiba-tiba saja menjadi sehat dan berjalan mengambil dompet miliknya mengambil uang beberapa lembar dan memberikannya kepada Mbak Rati. Loh kamu sudah nggak lemas, Mas? Tanya Elsa. Aku tiba-tiba sembuh dan berharap kamu benar-benar hamil, sayang. Jawab Axel mendekat dan berjongkok di depan istrinya kemudian menciumi perut Elsa berharap jika kecurigaan Mbak Rati benar. Kalau istrinya sedang hamil, semoga saja itu menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin, Mas. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepercayaan menjadi orang tua. Jawab Elsa dengan suara bergetar sambil mengusap kepala suaminya. Axel tak hentinya menciumi perut Elsa dan mengucapkan doa, berharap jika di dalam perut istrinya sudah mulai tumbuh Axel Junior yang akan menjadi penerus di keluarga Pratama. Dan menjadi permata dalam keluarga kecil mereka. Bagaimana keadaan kamu nak? Tanya Bu Anissa yang juga sudah sehat dan bisa berjalan lagi. Kini tubuhnya juga semakin segar. Loh ibu, kok bisa ada di sini pagi-pagi? Tanya Iza kaget. Elbu dengar menantu Elbu sering sakit menjelang subuh. Makanya ibu datang ke sini khawatir kalau Kanu kerepotan. Elbu juga bawakan bubur kacang ijo untuk Axel, jawab Bu Anissa masuk ke dalam kamar anak menantunya. Merepotkan ibu saja jadinya, tapi boleh juga bu bubur kacang hijaunya. Keke Axel setelah mencium punggung tangan ibu mertuanya. Sebentar nanti dibawakan Mbak, tadi ibu simpan di dapur. Soalnya ibu bawa banyak, jawab Bu Anissa. Bagaimana keadaan kamu? Apa yang dirasakan sekarang, nak? Tanyanya kepada Axel. 69. Setiap subuh selalu demam dan juga lemas bu. Tapi siang dan malam tidak, jawab Axel. Sudah cek ke dokter kandungan nak? Kali ini Bu Anissa bertanya kepada anaknya yang sedari tadi memeluk dia. Feeling ibunya juga ternyata mencurigai kalau dia sedang hamil. Elsa menggeleng. Aku baru meminta Mbak, untuk membelikan alat tes kehamilan Bu. Kami mana tahu kalau ternyata istri Axel sudah telat datang bulan, jawab Axel membuat Bu Anissa mengembangkan senyum di wajahnya dan menciumi kepala Iza yang tertutup hijab isentan. Kita berdoa semoga saja hasilnya baik, jawab Bu Anissa. Axel dengan lahap memakan bubur kacang ijo buatan ibu mertuanya. Rasa jahenya sangat terasa dan membuat perutnya terasa lebih hangat. Bahkan satu mangkuk habis dalam sekejap. Tak lama Mbak Rati datang membawa kantong plastik yang berisi banyak sekali alat tes kehamilan berbagai merek seperti keinginan Axel. Ayo ibu bantu kamu, nak. Ajak Bu Anissa kepada Elsa. Lia bu, tapi bagaimana kalau misalnya hasilnya negatif? Tanya Elsa lirih. Entah kenapa dia merasa khawatir dan takut jika membuat harapan suaminya pupus. Dia takut suaminya akan kecewa kalau ternyata dia tidak sedang hamil.
Bu Anissa tersenyum lembut dan mengusap tangan anaknya dengan pelan. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dari Yang Maha Kuasa, Nak. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Menentukan. Lagi pula kalian masih muda, dan masih ada banyak waktu untuk memiliki anak, jawab Bu Anissa kembali. Mereka masuk ke dalam kamar mandi bersamaan dengan dokter dan Ken yang baru saja datang. Asisten Axcel itu akhirnya datang ke rumah atasannya. Setelah tidurnya terganggu oleh pasangan suami istri itu, membuat dirinya tidak bisa tidur lagi. Dan lebih memilih datang ke sana untuk mengetahui keadaan mereka. Dan penasaran dengan kabar kalau istri atasannya dicurigai sedang mengandung. Loh, katanya sakit? Tanya Ken kepada Axcel yang sedang menikmati bubur kacang hangat. Tadi iya, sekarang tidak. Mau nggak? Enak nih buatan mertua gue. Jawab Axcel santai malah menawari Ken bubur kacang hijau. Terus bagaimana nasibnya Dr. Erlan? Tanya Ken melihat ke arah Dr. Erlan yang ikut duduk dan makan bubur kacang hijau. Biar saja nanti dia sekalian periksa istriku. Masih di dalam kamar mandi bersama dengan ibu mertua. Aku sudah beli banyak alat tes kehamilan. Semoga saja semuanya positif dan aku segera menjadi papi, jelas Axcel excited. Bisa saja kalau misal istri Anda hamil, yang kemungkinan mengidam adalah Anda. Itu yang dinamakan dengan kehamilan simpatik. Suami yang merasakan ngidam, bukan istrinya. Jika memang benar seperti itu, bersiaplah sebentar lagi mungkin bukan hanya pusing dan lemas. Tapi juga kemungkinan lain seperti mual muntah dan keinginan seperti orang mengirim pada umumnya, jelas Dr. Erlan membuat Axcel melirik ke arah Ken yang malah mengangkat kedua bahunya. Kalau kata orang sih, suami yang mengidam itu tandanya dia kecintaan banget sama istrinya. Seperti kamu yang 70. Bucin akut sama istrimu. Jawab Ken santai. Iza keluar dari dalam kamar mandi bersama dengan Bu Anissa. Di tangannya ada banyak alat tes kehamilan yang sudah dicobanya tadi. Tangannya bahkan terlihat genetar memegang banyak sekali alat itu. Karena penasaran dan takut hasilnya salah, Elza benar-benar mencoba semuanya. Sayang. Panggil Axcel mendekat ke arah istrinya yang bahkan terlihat sedikit pucat. Apa dia sekarang yang sakit? Sayang, tidak apa-apa kalau kamu belum hamil. Mungkin belum rezeki kita bisa melakukan berbagai program kehamilan nanti. Axcel memeluk istrinya yang pucat mungkin kecewa dengan hasilnya. Tapi lama-kelamaan Iza malah menangis tergugu dalam pelukan suaminya. Axcel tak tega melihat istrinya bersedih seperti itu. Dia merasa bersalah karena terlalu berharap dengan kehamilan istrinya. Aku bahagia mas, hasilnya positif. Ucap Elza membuat wajah Axcel syok dan mengurai pelukannya. Dengan tangan gemetar, Iza memberikan semua hasil tes kehamilan kepada suaminya. Axcel mengambil semua dan melihatnya satu persatu. Garis 2. Semuanya garis 2 pertanda kalau saat ini istrinya tengah mengandung. Alhamdulillah, ucap semua orang penuh syukur. Axcel menangis dan kembali memeluk istrinya semakin erat. Diciuminya kepala Elza bertubi-tubi sebagai bentuk dan rasa bahagia. Akhirnya dia menjadi calon papi. 71. 104. Semua karyawan kantor dibuat heboh dengan banyaknya pedagang gerobakan yang masuk ke halaman kantor Pratama menjelang makan siang. Tak seperti biasanya, apa yang terjadi? Mereka mau ngapain? Apa mereka semua mau demo jualan di kantor kita? Tanya salah satu dari karyawan Pratama yang heran dan bingung. Lu kira demo apaan di mari? Tanya yang lain. Lah itu lihat saja. Tak biasanya kan ada banyak pedagang gerobakan bejubel di depan kantor kita. Apa mereka mau diusir oleh Pak Axcel kalau dia tahu? Emang cari perkara nih abang-abang?
siapa pula yang sudah memberikan ide kepada mereka untuk berjualan di depan kantor? Ujar yang lainnya. Sepertinya mereka memang sengaja didatangkan ke sini. Lihat saja tuh para security heboh markirin mereka semua. Lah tapi siapa yang berani nyuruh mereka ngelapak di depan kantormu kalau gratisan sih aku yes. Siapa sih yang menolak dikasih gratisan kan? Ye kalau gratisan sepuasnya maulah. Kubungkus semuanya buat dibawa ke tempat kos. Lumayan buat ngemil malam sekalian kan? Mereka terkekeh. Kembali melihat para pedagang gerobakan yang semakin banyak dan bahkan mulai meracik jualannya masing-masing. Tak lama ada pengumuman jika yang membawa semua pedagang gerobakan ke kantor Pratama adalah pemilik perusahaan mereka. Sebagai bentuk syukur karena sekarang istrinya sedang hamil. Juga meminta doa dari mereka untuk kehamilan Elsa. Semua orang mengucap syukur dengan berita kehamilan Elsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Axcel dan Bu Liza punya momongan juga. Semoga saja mereka terus mendapatkan limpahan kebahagiaan dan dijauhkan dari para belatung nangka dan hama wereng. Karena aku dengar ada yang mencoba mencelakai Bu Elsa juga belum ini. Cari perkara namanya kalau sampai ada yang seperti itu. Kita harus bisa melindungi Bu Elsa dari para hama dan belatung. Karena tak sedikit juga ada karyawan sini yang ngeyel dan berusaha menarik perhatian Pak Axcel. Aku sejujurnya sangat senang dengan aura Bu Elsa yang mampu membuat aura Pak Axcel berubah menjadi lebih tenang dan juga tidak sekali dulu. Benar kan? Benar. Aku merasa Pak Axcel berubah menjadi lebih mencair. Dan tak semenakutkan itu kalau bertemu dengan Pak Axcel. Semua berubah semenjak adanya Bu Elsa. Sudah ayo kita ambil makanan di sana. Nanyi malah keburu antri dan abis akhirnya nggak kebagian. Axcel benar-benar mengungkapkan rasa syukur kehamilan istrinya dengan memberikan seluruh karyawan jajanan yang langsung mendatangkan abang-abang ke kantor. Mereka semua terlihat antusias. Apalagi para pedagang gerobakan yang merasa senang karena bahkan Axcel membayar dagangannya 2 kali lipat. Pelan-pelan sayang, ada anak kita di dalam sana. Ucap Axcel saat mereka tiba di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena Axcel penasaran dengan Axcel Junior di dalam perut istrinya. Lia Mas, jawab Elsa. 72. Senyum kebahagiaan tak lepas dari bibir keduanya. Rasa syukur terus mereka panjatkan kepada Yang Maha Kuasa karena sudah mempercayai mereka untuk menjadi calon orang tua. Kebahagiaan mereka setelah menikah terus bertambah walau ada saja halangan dan rintangan yang selalu datang. Bahkan, saat ini sedang berusaha mengusik kebahagiaan keluarga kecil mereka. Selamat siang Dok, sapa Axcel kepada dokter wanita parubaya yang direkomendasikan dokter keluarganya tadi pagi. Siang, Bu, Pak Axcel silahkan duduk. Bagaimana? Apa sudah ada hasil dari hasil tes mandiri di rumah? Tanya dokter bernama Fatimah. Sudah, dokter. Sebentar biar Anda lihat dan pastikan lagi, jawab Axcel mengeluarkan semua alat tes kehamilan yang tadi digunakan oleh istrinya. Iza dibuat kaget dengan kelakuan sang suami. Dia kira Axcel hanya membawa beberapa saja. Tapi ternyata dia membawa semuanya. Dokter Fatimah juga kaget sekaligus menahan tawa melihat banyaknya alat tes kehamilan yang dikeluarkan oleh Axcel. Masya Allah sebanyak ini ya Pak, ucap dokter Fatimah. Lia dokter, karena kami baru pertama kali. Jadi saya beli sebanyak ini untuk lebih yakin, jawab Axcel menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tidak masalah Pak, itu wajar terjadi kepada pasangan suami istri yang memang sangat menantikan kehadiran buah hatinya, jawab dokter Fatimah. Setelah menanyakan hal-hal standar kepada Marisa, dokter meminta dia untuk berbaring karena sesuai keinginan Axcel dia ingin melakukan USG kepada istrinya. Walau mungkin kehamilannya masih beberapa minggu. Kehamilan Bu Elsa memasuki usia 10 minggu.
Dan wah, sepertinya kalian akan mendapatkan 3 bayi sekaligus Pak, Bu, jelas dokter sambil melihat dengan jelas layar monitor di depannya. 3 dok. Yang mana? Kok saya tidak melihat mereka? Itu kan seharusnya yang begini seperti di drakor yang ditonton istri saya. Axel bahkan mempraktekkan posisi janin di dalam perut ibunya setelah usia beberapa bulan. Wajah Iza terlihat merah menahan malu dengan kelakuan suaminya. Dokter hanya tersenyum dan geleng kepala. Ini kantung mereka. Karena usia mereka yang masih berada minggu sehingga mereka masih berbentuk gumpalaran seperti ini. Dan di sini ada 3 kantung yang berisi, jelas dokter. Masya Allah, lihatlah sayang calon Axel Junior ada 3. Tidak sia-sia kita usaha setiap malam sampai subuh dan mereka langsung rombongan tumbuhnya, ucap Axel girang sambil menangis dan menciumi tangan istrinya bahagia. Sampai-sampai dia tak sadar berbicara seperti itu di depan dokter. Elsa juga pada akhirnya menangis, tangis bahagia mendengar kehamilannya. Apalagi langsung mendapatkan 3 bayi. Alhamdulillah Mas, jawab Elsa. Axel menciumi seluruh wajah istrinya. Dia tak tahu lagi harus bersyukur dengan cara apa lagi. Tak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan rasa bahagianya. 73. Tolong dijaga kandungannya ya Pak, Bu. Makanan yang bergizi juga jangan lupa apalagi ada 3 janin di dalam perut Bu Marisa. Apa Ibu mengalami ngidam? Ucap dokter sambil memberikan resep untuk Isa. Saya sepertinya tidak ngidam Bu, tapi suami saya sering demam dan lemas menjelang subuh, jawab Isa. Baiklah, saya resepkan juga obat untuk bapaknya ya. Itu hal yang wajar terjadi dalam kehamilan simpatik. Ayah akan merasakan ngidam, setidaknya kalau ayah yang ngidam, mamanya bisa makan dengan baik dan asupan gizi untuk bayi terjaga dengan baik, jelas dokter. Axel manggut-manggut. Dok, maaf kalau untuk itu apa namanya ya? Axel ingin bertanya sedari tadi tapi malu-malu. Dokter senior itu paham dengan tujuan dan arga pembicaraan Axel. Untuk hubungan masih tetap bisa dilakukan kok Pak. Tapi dengan cara yang aman dan durasi yang terjaga, jawab dokter membuat Axel malu-malu. Syukurlah, karena saya pikir harus puasa sampai melahirkan, jawab Axel membuat dokter Fatimah terkekeh. Mereka keluar dari ruangan dokter Fatimah dan menuju apotek rumah sakit untuk menyebut obat yang tadi sudah diresepkan. Tak sengaja mereka berpapasan dengan Luna. Wanita itu ada di rumah sakit yang sama. Hanya saja dia sendirian ke sana, tidak ditemani Bu Julia ataupun Deris. Rupanya kabar jika mereka berpisah benar adanya. Kebetulan kita bertemu di sini. Siapa yang sakit Pak Axel? Tanya Luna kepada Axel bukan kepada Elsa. Padahal Axel tak begitu mengenal Luna, tapi wanita itu sok kenal dan sok akrab kepada suami Isa itu. Emang turunan Kunti Bogel susah sekali sembuh dari penyakitnya itu. Ayo sayang, Axel mengabaikan pertanyaan Luna karena memang tak mengenalnya. Isa, sepertinya kita harus bicara. Kembali Luna bicara dan menahan mereka untuk pergi. Apalagi, kita tak punya urusan apapun lagi Luna. Bukankah kamu sudah mendapatkan semua keinginanmu? Tanya Iza tak suka. Apa yang sudah kamu lakukan kepada suamiku sampai dia tak mau mengakui anak dalam kandunganku ini adalah anakku? Aku sedang mengandung tapi dia tak mau mengakui anak ini. Ucap Luna penuh penekanan. Lah kok situ tanya saya? Tanya sama diri sendirilah, kenapa bisa lakinya nggak ngakuin anak itu? Lagian aku tak pernah bertemu dengan mantan. Tak ada dalam kamusku balik ke masa lalu. Masa depanku aja unlimited, ngapain balik ke masa lalu yang under itu? Pikir sendiri deh ya, apa yang kamu lakuin sampai tuh laki nggak mau ngakuin? Heran, suak banget nyalahin orang karena kesalahan sendiri.
Jawab Iza merangkul tangan suaminya dan pergi dari sana. Tak peduli dengan panggilan Luna. Dia sedang bahagia, Darren tak ingin momen bahagianya dirusak oleh siapapun termasuk Luna. Lagi pula dia sudah tak ada sangkut pautnya dengan masa lalu apalagi Darius. Dia sudah punya Axel yang memberikan segalanya. Bahkan sekarang di dalam perutnya sudah tumbuh 3 janin yang harus dia jaga dengan sebaik mungkin. Mau makan apa mas? Tanya Iza saat mereka berada di mobil. Iga bakar bumbu pedas sepertinya enak sayang, jawab Axel. 74. Baiklah, kita makan iga bakar, jawab Iza. Let's go. Axel bahagia sekali. Sedari tadi sambil menyetir tangannya sesekali mengusap perut istrinya yang masih rata. Kebahagiaan dia berlipat ganda karena akan memiliki 3 anak sekaligus. Rasanya sudah tak sabar lagi untuk melihat mereka bertiga launcing. Di rumah dan dalam hidupnya tak akan lagi kesepian seperti dulu. Karena akan ada 3 permata hati yang meramaikan rumahnya. Di balik kebahagiaan mereka, ada banyak yang mengintai dan akan mencoba merusak kebahagiaan mereka. Semoga aja mereka bisa menghadapi mereka semua dan tetap bahagia bersama. 75. 105. Mana Iza? Tanya Darius kepada orang tuanya saat mereka akan makan malam. Besok dia akan datang ke sini, nak. Dia harus meminta izin dulu kepada Axel. Jawab Bu Julia. Axel. Mereka belum bercerai. Mereka menikah bohongan kan ma? Tanya Darius yang masih bicara tanpa ekspresi. Lia mereka menikah hanya pura-pura. Karena Axel sebenarnya akan menikah dengan anak Pak Lembayung. Pernikahan mereka tak lain hanya untuk memanasi kamu saja. Karena dulu kamu lebih memilih Luna dibanding dia. Mungkin Elsa menang sedang merajuk saja. Sehingga memilih menjadi pasangan pura-pura Pak Axel demi uang juga. Tapi mama yakin kalau cinta dia padamu tak akan pernah hilang begitu saja, dia itu terlalu mencintai kamu. Jawab Bu Julia dengan kebohongan yang terus dibuatnya 3 hari ini agar Darius mau makan dan bahkan mau cukuran. Makan. Jangan banyak bicara di depan makanan. Perintah kakek Bima. Mereka semua makan. Kalau dari saya makan 2 atau 3 suap saja setelahnya dia akan kembali mengurung diri di kamar. Setidaknya ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya yang akan diolah menjadi energi. Hentikan kebohonganmu kepada Darius. Sudah cukup kalian terlalu jauh membuangnya dia. Jangan pernah ganggu rumah tangga mereka. Karena mereka sejatinya bukan menikah pura-pura, tapi menikah atas dasar cinta. Aku melihat sendiri bagaimana mereka hidup bahagia. Lebih baik kita bawa beres untuk diobati ke psikiater. Kakek Bima berbicara kepada anak dan menantunya setelah Darius masuk ke dalam kamar. Tapi ayah, kalau tidak begitu Darius tak mau melakukan apapun. Jawab Bu Julia. Itu adalah hukuman dan juga hukuman yang pantas diterima Darius. Sebagai laki-laki harus belajar menerima kenyataan. Bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dulu dia yang tak menginginkan Mariza, dan sekarang sebaliknya. Mariza yang tak lagi menginginkan Darius karena dia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri bersama dengan Axel, suami yang benar-benar menginginkannya, jelas kakek Bima. Lagi pula ini semua tak luput dari kesalahan kalian. Bukankah dulu kalian juga tak menginginkan keberadaan Iza sebagai menantu dan lebih memilih wanita itu menjadi menantu kalian dengan terang-terangan? Padahal berulang kali aku ingatkan tapi kalian tak memperdulikannya. Sekali lagi aku tegaskan, jangan ganggu Elsa dan kehidupannya jika kalian tak mau menyesal. Biarkan dia hidup bahagia, bersama suami yang mencintai dan meratukannya. Kembali bersama Darius hati Iza tak akan pernah sama. Jika kalian masih tetap tak mengindahkan peringatan aku, kalian tarenggung resikonya sendiri. Kakek Bima bangkit dari kursi dan pergi dengan Pak Agung. Selama Darius sakit seperti itu,
kakek Bima terpaksa kembali bekerja di kantor bersama dengan Pak Aditya. Dia juga tak bisa melihat keadaan cucu kesayangannya seperti itu. Dia tak bisa memaksa Elsa yang sudah menikah lagi dengan Axel, walau hatinya berat menerimanya. Tapi Elsa sudah memutuskan dan memiliki pilihannya sendiri. Apalagi selama bersama dengan Deris, tak pernah sekalipun dia bisa hidup bahagia karena hati Oucunya sudah terlambat untuk wanita lain. Dia sudah memutuskan akan membawa dana mengobati cucunya ke psikiater. Deris terlambat menyadari perasaannya kepada Elsa. Ditambah lagi dengan guncangan kenyataan yang harus dia dapat dari wanita yang begitu dia percaya dan cintai selama ini. Nyatanya dia hanya penipu. 76. Ma, apa Mama berbohong padaku? Apa Ama bohong agar aku mau makan? Sedangkan Elsa tak pernah datang ke sini. Deris kembali bertanya saya ibunya membawakan jus untuk dia. Mama tidak berbohong nak. Ini Mama sekarang mau bertemu kembali dengan Isa. Dia ingin sekali bertemu dengan kamu, tapi kamu tahu sendiri Pak Axel seperti apa. Dia begitu mengekang Elsa sehingga membuat dia tidak bebas sudah leluasa untuk pergi. Kamu harus merencanakan dulu sesuatu, kamu yang sabar ya. Percayalah jika sampai saat ini Elsa masih sangat mencintaimu. Dia terlalu bucin padamu, bahkan saat tahu kamu mencintai Luna dia tetap bertahan dan mencoba mendapatkan cintamu. Percayalah kepada Mama. Bohong Bu Julia. Jangan pernah sebut nama wanita penipu dan jalang itu, Ma. Aku benci mendengarnya. Wanita yang aku cintai bukan dia, tapi Elsa. Aku akan hidup bahagia bersama dengan Elsa. Dan memulai semuanya dari awal. Bahkan perceraian aku juga bukan kami yang ingin. Tapi wanita jahanam itu yang sudah memasukkan berkas aku sembunyikan kepada pengadilan agama. Aku tak berniat bercerai dengan Iza saat itu, Ma. Jawab Deris memukul dadanya. Lianak, Mama tahu semuanya adalah rencana jahat wanita itu. Kamu tak salah apa-apa, kamu dan Iza adalah korban dari wanita jahat itu, jawab Bu Julia memeluk anaknya. Percayalah, Mama akan membawa Elsa kembali ke sampingmu, tambah Bu Julia sambil menangis. Setelah melihat anaknya lebih tenang Bu Julia pergi dari rumah. Sedangkan suaminya sudah berangkat ke kantor bersama dengan kakek Bima. Entah akan kemana lagi dia pergi kali ini, karena untuk bisa menemui Iza rasanya tidak mungkin. Bu, ada Tarnu di luar, ucap asisten rumah tangga kepada Bu Anissa. Dia sedang sibuk di dapur membuatkan makanan dan cemilan untuk anak dan menantunya. Rencananya minggu depan dia juga akan tinggal di rumah Axel seperti kemauan menantunya. Walau di rumah ini dia sudah nyaman, Bu Anissa juga berjualan kue. Dia tak mau membebankan anak dan menantunya. Tapi kalau Axel tahu jika jualan kue pasti akan ngomel-ngomel. Siapa Mbak? Tanya Bu Anissa bingung karena hari ini dia tak menerima pesanan apapun. Saya lupa bertanya namanya tadi, maaf Bu jawab asisten rumah tangga membuat Bu Anissa terkekeh. Ya sudah saya ke depan dulu. Titip ini ya, jawab Bu Anissa berjalan ke ruang tamu di mana tamu itu sudah menunggu. Bu Julia. Kaget Bu Anissa saat melihat keberadaan mantan besannya ke sana. Rupanya Bu Julia membayar orang untuk mencari tahu tempat tinggal Bu Anissa yang baru. Karena rumah lamanya kosong dan bahkan akan dijual. Karena terlalu banyak menyimpan kenangan buruk untuk dirinya dan juga Elsa. Benar ini saya, apa kabar Bu Anissa? Sepertinya hidup Anda sudah lebih senang sekarang ya. Apalagi mendapatkan menantu yang lebih kaya dari Deris. Jawab Bu Julia sambil membuka kacamata hitam yang sedari tadi bertengger di matanya. Silahkan duduk Bu. Ada angin apa hingga membawa Bu Julia datang mencari saya bahkan sampai ke sini? Dulu saja saat kita masih berbesanan Anda tak pernah mau tahu di mana tempat tinggal saya.
Apalagi menginjakan kaki di sana, sepertinya ada sesuatu hal yang penting. Yang ingin Anda katakan kepada saya, bukan begitu Bu Julia? Bu. 77. Anissa berkata dengan pelan bahkan lemah lembut, namun ucapannya membuat Bu Julia kesal bukan main. Karena dia tahu jika mantan biasanya itu sedang menyindirnya secara halus. Rupanya kamu pintar juga membaca situasi. Ah, tidak heran sih karena kalian memang keluarga matre. Bahkan anak kita baru menikah saja kalian sudah meminta banyak uang. Apa Anda sekarang mau menyombongkan diri kalau memiliki menantu yang bahkan memberikan rumah ini kepadamu? Bu Julia dibuat kesal. Saya tidak pernah meminta apapun kepada menantu saya. Tapi menantu saya yang sekarang jauh lebih mengerti dan menyayangi mertuanya. Segala kebutuhan saya juga dipenuhi oleh dia, bahkan saya tidak diperbolehkan untuk bekerja, jawab Bu Anissa tenang. Jangan pikir kalau saya tidak tahu pernikahan anakmu dan Pak Axel hanyalah pura-pura. Mereka menikah kontrak hanya untuk membuat Deris sakit hati dan terpuruk. Dan Elsa sudah berhasil membuat anakku sakit saat ini. Aku datang ke sini untuk meminta kalian bertanggung jawab atas yang terjadi kepada anakku. Iza harus bertanggung jawab dan kembali kepada Deris dan menjadi istrinya kembali, jawab Bu Julia angkuh. Bahkan tanpa ada permintaan maaf sama sekali. Sayangnya anak saya sudah bahagia bersama suaminya. Bukankah anak Anda tidak pernah mencintai Elsa dan bahkan dia yang menceraikannya sendiri? Lagi pula dari awal dia sudah memiliki wanita lain yang dia cintai selama ini. Hingga membuat 1 tahun pernikahan tidak pernah sedikitpun mencintai istrinya. Bahkan disentuh pun tidak, mau Pak Bima memaksa pun pada akhirnya Deris yang tak bisa bertahankan. Jadi kenapa sekarang anak saya yang disalahkan karena anak Anda tak bahagia dengan wanita pilihannya? Bahkan sampai harus bertanggung jawab. Jawab Bu Anissa. Dia tak mau kebahagiaan anaknya diganggu orang lain. Jangan sampai kejadian yang menimpa dirinya terulang kembali. Cukup sudah anaknya selama ini tersiksa. Sekarang waktunya dia bahagia. Dan kebahagiaannya adalah bersama dengan Axel. Apalagi dia saat ini sedang hamil muda. Jangan sampai membuat Iza stres karena hal ini. Berani sekali kamu Bu Anissa bicara seperti itu mengenai anakku. Pokoknya aku tak mau tahu, kamu harus bisa membujuk Elsa agar menemui Deris di rumah kakeknya. Saat ini keadaan dia benar-benar terpuruk, dan hanya Elsa yang bisa membuat dia kembali sehat seperti dulu. Jika tidak, aku akan melakukan segala cara agar mereka kembali. Kau tahu bagaimana aku kan? Aku tak akan pernah membiarkan anakku sedih. Jawab Bu Julia sedikit emosi. Kita sama-sama seorang ibu, dan saya juga akan melakukan hal yang sama. Dengan segala yang saya punya dan miliki akan melindungi anak saya yang sedang bahagia bersama dengan keluarga kecilnya. Saya tak akan memberikan celah untuk pengangguran seperti Anda Bu Julia. Jawab Bu Anissa. Akhirnya mereka perang tatapan tajam. Kedua ibu itu sama-sama tak mau mengalah demi kebahagiaan anak mereka. 78. 106. Nak, bagaimana hasil pemeriksaannya? Ini ibu bawakan makanan untuk kalian. Ibu juga bikinkan asinan buah. Semoga kalian suka. Ucap Bu Anissa yang baru saja datang ke rumah Axel. Bu, bagaimana kalau ibu tinggal saja di sini mulai hari ini? Jawab Axel setelah mencium punggung tangan ibu mertuanya. Loh, kenapa? Tidak jadi minggu depan? Tanya Bu Anissa bingung. Karena cucu ibu di dalam perut Elsa ada 3. Jadi ibu tinggal di sini mulai sekarang. Biar barang-barang ibu nanti diambil yang penting saja. Jawab Axel membuat Bu Anissa menatap ke arah anaknya dengan binar bahagia. Kedua matanya berkaca dan berhambur memeluk anak perempuannya. Masya Allah, Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian langsung 3. Ibu tak mengira akan mendapatkan cucu 3 sekaligus, nak. Ucap Bu Anissa penuh syukur atas segala nikmat dan kebahagiaan yang dia dapatkan setelah belasan tahun tersiksa hidup bersama dengan suami jahanamnya. Alhamdulillah Bu, kami juga tak menyangka ya Mas jika akan mendapatkan 3 bayi sekaligus, jawab Naima yang juga mendapatkan usapan lembut di kepala dari suaminya. Axcel mengangguk tanpa menurunkan senyum bahagia di bibirnya. Mereka menunjukkan hasil USG yang membuat Bu Anissa semakin menangis bahagia. Calon cucunya sudah tumbuh di dalam rahim Elsa. Axcel dengan lahap menikmati asinan buah yang dibuat ibu mertuanya. Adanya Bu Anissa membuat dia merasakan memiliki Elbu kembali. Kelembutan Bu Anissa sama seperti maminya. Kamu mau kemana nak? Tanya Bu Anissa saat melihat Axcel kembali turun dari lantai atas. Aku ke kantor sebentar Bu, ada meeting yang tak bisa diwakili Ken. Iza sedang tidur aku juga belum pamit, nanti tolong katakan kepada dia kalau aku ke kantor sebentar ya Bu, jawab Axcel. Nak, boleh ibu bicara sebentar? Tanya Bu Anissa. Axcel mengangguk dan berbalik kembali menghadap ke arah ibu mertuanya. Tadi sebelum kesini, Bu Julia datang ke rumah ibu. Ibu tak bisa mengatakan hal ini di depan Lisa, apalagi kandungannya masih sangat muda dan rawan kalau ibunya stres, ucap Bu Anissa. Bu Julia, mau ngapain dia ke rumah dan bertemu ibu? Tanya Axcel tak habis pikir dengan kelakuan ibu dari Deris itu. Dia memaksa agar Elsa kembali kepada Deris. Katanya keadaan Deris semakin mengkhawatirkan dan dia meminta ibu dan Elsa bertanggung jawab atas hal yang menimpa Deris. Ibu sudah mengatakan kepadanya jika ibu dan kamu tak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tapi perasaan ibu berkata kalau Bu Julia takkan tinggal diam dengan penolakan ini. Ibu tahu betul seperti apa sifat Bu Julia yang selalu memaksakan kehendaknya. Ibu mohon jangan sampai dia bertemu dengan Iza, nak. Jangan sampai membuat Iza stres dan terlalu terbebani pikirannya. Kasihan bayi dalam kandungannya, jelas Bu Anissa. Aku mengerti Bu, terima kasih. Yang ibu lakukan sudah benar dan berani melawan wanita itu. Aku akan pastikan mereka tak akan pernah bertemu apalagi memaksa istriku bertemu dengan pria itu ataupun keluarganya. Jawab. 79. Axcel. Mereka masih berkeyakinan kalau kalian menikah pura-pura dan hanya menikah kontrak. Sehingga hal itulah mungkin yang membuat mereka lebih berani lagi, tambah Bu Anissa. Astagfirullah, otak mereka memang perlu ditukar, tambah sepertinya. Ibu tak usah memikirkan hal itu. Jangan sampai ibu juga sakit, biar aku yang menghadapi semuanya. Tenang saja, aku bisa mengatasi mereka, para manusia tak berakhlak, ucap Axcel sebelum pamit ke kantor. Axcel tiba di kantor dan mendapatkan banyak selamat dari karyawan yang ada di kantornya. Mereka mendoakan untuk keselamatan dan kesehatan bayi dalam kandungan Elsa. Mereka semua ikut bahagia dengan kehamilan Elsa. Apa mereka sudah datang, Ken? Tanya Axcel. Baru saja tiba, Pak. Jawab Ken yang dijawab anggukan dasi Axcel. Mereka berdua menuju ruangan meeting, klien mereka sudah menunggu di sana. Mereka memang ingin langsung meeting bersama dengan Axcel dan tak mau diwakilkan. Sehingga Axcel harus datang ke sana, padahal niatnya dia mau cuti hari ini. Ingin menemani istrinya dan menghabiskan waktu bersama. Apalagi mereka baru saja menerima kabar bahagia. Hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, menjadi ayah dari 3 bayi sekaligus. Meeting kali ini cukup alit hingga memakan waktu hampir 2 jam. Axcel bahkan terlihat sudah kesal karena mereka yang terus mengulur waktu dan mendebat hal sepele yang bahkan sudah tertulis dengan jelas. Astaga, mereka menyebalkan sekali. Kesal Axcel saat tiba di ruangannya.
Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tanya Ken penasaran, raut wajah Axel juga seketika berubah. Awalnya ditekuk dan kini terlihat benar bahagia dan senyum yang lebar dari bibirnya. Ken, aku tak menyangka jika benihku benar-benar tokcer. Istriku hamil dengan 3 janin di dalam perutnya. Hebat nggak tuh? Axel Junior langsung 3 di perut Elsa. Jawab Axel dengan nada yang sangat bahagia. Ken masih melongo mencerna ucapan atasannya. Maksudmu, Iza sedang hamil kembar 3 anak kalian? Tanya Ken memperjelas. Lia, kamu mau lihat mereka enggak? Axel terlihat excited dan mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto hasil USG tadi. Dia menunjukkan dengan antusias 3 calon bayi yang berada di perut istrinya. Wah, selamat, kamu sebentar lagi menjadi bapak-bapak. Ken menepuk bahu Axel. Aku bahagia sekali, Ken. Semenjak menikah dengan Iza, kebahagiaan aku tak bisa aku tepis begitu saja. Aku benar-benar merasa beruntung menemukan wanita yang tepat bersamaku, jawab Axel. Tapi pekerjaan kamu masih banyak, kawan. Banyak orang di sekitar kalian yang tidak suka dan ingin memisahkan kalian. Kamu harus membereskan mereka dengan segera. Jangan sampai mengganggu kehamilannya. Apalagi mereka memanfaatkan kehamilan itu untuk mencelakai istrimu sebagai kelemahan kalian, ucap Ken. Kamu benar, Ken? Apa kamu sudah meminta orang untuk mengawasi mereka? Bahkan tadi ibu mertuaku bilang kalau Bu Julia datang mengancamnya untuk meminta Elsa berpisah denganku dan kembali kepada Deris. Tanya Axel. 80. Dia pasti akan menggunakan berbagai cara agar Elsa bukan hanya bertemu melainkan untuk meminta Iza kembali kepada Deris. Keadaan pria itu memang tak baik-baik saja. Dia terlihat seperti orang yang linglung. Mungkin penyesalan yang sekarang dia rasakan karena sudah membuang permata dengan batu kali. Rasa kecewanya terlalu besar kepada Luna yang sudah membohonginya bertubi-tubi, jelas Ken. Itu bukan penyesalan. Itu salah hukuman atas pas yang dulu dia lakukan kepada Iza. Dia pria yang terlalu egois jika menginginkan Elsa kembali. Apalagi setelah apa yang dia lakukan. Lagian siapa juga yang akan melepaskan istri yang sedang dalam keadaan hamil? Istriku terlalu berharga jika ku biarkan dia terluka. Jawab Axel menggeram. Ini berbeda foto, video yang saya dapatkan dari mereka yang sedang dalam pengawasan kita, Pak. Luna juga ternyata sayang ke rumah Raisya, Ken memberikan flash disk dan beberapa foto di sana. Axel menerima dan memutar semuanya. Dia memeriksa dengan seksama. Tak ingin jika sampai ada kesalahan, tangannya terkepal mendengar rekaman yang ada di dalam sana. Ternyata anak dari Pak Lembayung itu tak ada sadar-sadarnya. Padahal baru saja menerima hukuman dan dikurung bersama dengan Eva. Tapi sekarang malah berani berkolaborasi dengan Luna untuk kembali memisahkan dirinya dan Isa. Dasar tak punya otak. Geram Axel. Aku harus menyelesaikan satu persatu agar kepalaku tak bercabang, Ken. Tambah Axel. Benar, satu persatu Anda selesaikan agar semuanya juga kembali bisa terkendali, jawab Ken. Inilah yang dikhawatirkan oleh Axel selama ini. Belum lagi ancaman dari Ardi, ayah kandungnya yang kapan saja bisa datang tanpa diduga. Ditambah lagi dengan para cecunguk yang mulai merecokinya. Mungkin inilah resiko punya wajah tampan mempesona ditambah dengan duit yang juga tak kalah menyala menjadi incaran mereka. Semua. 81. 107. Bagaimana Mas? Apa sudah ada kabar dari pria bodoh itu? Katanya dia adalah orang berpengaruh dan memiliki kekuatan. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum ada pergerakan sama sekali? Kesal Bu Feni yang tak sabar menunggu kabar dari John. Ini baru 3 hari Feni. Tenggat waktunya 1 minggu, masih ada beberapa hari. Kamu sabar dulu saja.
Jawab Pak Ardi sambil menyeruput kopi panas. Aku sudah malas hidup susah seperti ini dan tinggal di kontrakan sempit. Tidur saja hanya beralaskan kasur tipis seperti ini. Aku sudah tak tahan Mas. Kita ini sudah terbiasa tidur di kasur empuk dan hidup mewah. Sekarang harus seperti ini. Aku tak terima Mas. Pokoknya aku tak mau lebih lama hidup menderita seperti ini. Kembali Bu Feni marah-marah. Mereka memang hanya tinggal di kontrakan satu petak kamar dan kamar mandi kecil di sebuah perkampungan. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menghindari orang-orang suruhan Axcel. Tapi baru beberapa hari saja Bu Feni sudah mengomel tak karuan setiap hari. Sabar. Nanti kita juga pindah ke rumah Pratama. Gak usah rewel. Sekarang sabar dulu saja tinggal beberapa hari lagi. Toh kita tak selamanya akan hidup seperti ini. Jawab Pak Ardi. Tapi aku tak bisa tidur, seluruh badan aku sakit semua. Rengek Bu Feni. Gak bisa tidur kok ngorok. Jawab Pak Ardi. Apa Mas yakin pria itu akan benar-benar bekerja? Tidak akan menipu kita kan? Uang puluhan juta bukan uang yang sedikit. Bahkan kita saja harus berhemat untuk makan dan tinggal di kandang sapi seperti ini. Bu Feni sepertinya belum puas dengan jawaban suaminya. Sehingga kembali mengomel membuat Pak Ardi kesal kepada istrinya itu. Dia tak mungkin menipu kita. Dia sudah beberapa kali bekerja dengan aku. Kamu kan tahu kalau aku beberapa kali membuat ibunya Axcel celaka. Dan dialah yang selalu aku minta untuk melakukannya. Dulu John hanya menjadi seorang preman jalanan. Dan sekarang dia sudah memiliki anak buah yang banyak dan pengaruh yang cukup besar. Jadi jangan ragukan kemampuan dia. Dia pasti akan berhasil menangkap Axcel dan membuat aku kembali menguasai perusahaan Pratama. Jelas Pak Ardi. Tapi kenapa lelet sekali? 3 hari berlalu tapi dia tak ada pergerakan kembali. Eva berada dalam kurungan Axcel, apa kamu tak khawatir dengan keadaan Eva? Bu Feni masih tak sepenuhnya percaya. Nanti setelah mengurus Axcel otomatis Eva akan diselamatkan dan ditemukan. Jangan gampangkan urusan ini. Kamu tahu sendiri jika Axcel juga menyewa orang untuk menjaganya. Bahkan anak buahnya juga sampai sekarang masih mencari dan memburu kita. Jadi kita hanya bisa percaya kepada John saat ini. Jawab Pak Ardi. Tapi lama sekali. Coba kamu hubungi dia. Tanyakan sudah sampai mana pekerjaan dia untuk membuat si Axcel itu tertangkap. Kamu sudah siapkan semua dokumen yang akan dia tanda tangani kan? Jangan sampai kamu lupa menyiapkan semuanya. Aku tak mau kalau sampai kali ini kita gagal. Aku tak mau hidup seperti ini. Aku menikah dengan kamu bukan untuk menjadi orang miskin seperti ini, Mas. Jawab Bu Feni membuat Pak Ardi sedikit kesal kepada istrinya itu. 82. Pak Ardi mengalah karena dia memang sangat mencintai Feni. Dia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi John. Tapi beberapa kali panggilannya tak dijawab oleh John. Hingga akhirnya dia mengirim pesan kepada John dan menanyakan perkembangan hasil penantauannya. Gimana Mas? Tanya Bu Feni tak sabar. Sepertinya dia sedang sibuk sehingga tak bisa menerima panggilan aku. Sudahlah. Aku sangat percaya kepada John. Aku yakin dia akan memberikan kabar baik padaku nanti. Aku mau tidur. Pak Ardi memutus pembicaraan mereka yang pastinya tak akan ada habisnya. Apa tempat persembunyian wanita itu dan istrinya sudah diketahui Ken? Tanya Axcel saat mereka berangkat ke kantor. Hari ini Axcel melarang istrinya pergi ke kantor. Karena tak banyak pekerjaan juga. Dan dia memintanya untuk di rumah saja beristirahat bersama dengan ibunya. Seperti biasa dia juga berangkat ke kantor lebih siang. Arena masih selalu merasa lemas dan demam di pagi hari.
Mereka sedang menyisir tempat yang dicurigai menjadi tempat persembunyian mereka. Areanya sudah terkunci, hanya saja mereka masih bersembunyi dan jarang menampakkan diri sehingga harus lebih sabar lagi menunggu mangsa keluar. Jelas Ken yang mendapatkan informasi dari orang-orang suruhannya juga. Baiklah. Semoga saja secepatnya mereka ditemukan. Karena merekalah yang paling membuat aku khawatir akan menyakiti Elsa. Mereka adalah orang-orang yang tak memiliki perasaan dan otak. Mereka pastinya sedang merencanakan hal jahat di sana. Jangan sampai lengah, Ken. Apalagi istriku sedang hamil. Aku tak mau sampai terjadi sesuatu kepada istri dan calon anak-anakku. Jawab Axel. Baik, aku mengerti. Mereka memang orang-orang yang tak punya otak. Aku heran dengan mereka yang tak tahu malu. Mereka kembali lagi seolah tak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Darren, tak pernah terjadi apa-apa. Mereka dulu pergi dan bahkan berjanji takkan lagi mengganggumu setelah memberikan semua keinginan mereka. Tapi nyatanya mereka sekarang kembali dan bahkan menginginkan lebih lagi. Dasar para manusia durjana. Emosi Ken. Kalau saja dulu aku punya keberanian, aku pasti sudah membunuh mereka juga. Sayangnya dulu aku adalah seorang pengecut, Ken. Ucap Axel yang merasa kesal kepada dirinya yang dahulu. Axel yang lemah dan tak bisa melawan mereka semua. Dia terlalu takut dan pengecut karena selama ini otaknya selalu dibuat kalau dia itu penakut dan takut kepada Ardi dan Fanny. Tak bisa melawan mereka apapun yang mereka lakukan baik padanya maupun maminya. Setelah beberapa tahun melewati waktu yang berat, akhirnya dia bisa berada di titik sekarang. Tak mudah dan butuh perjuangan sekali untuk Axel. Kita sepertinya diikuti. Ucap Ken yang sedari tadi memperhatikan ke belakang ada mobil yang terus mengikuti mereka. Axel melihat ke belakang, benar saja ada dua mobil yang mengikuti mereka. 83. 108. Kita sepertinya diikuti. Ucap Ken yang sedari tadi memperhatikan ke belakang ada mobil yang terus mengikuti mereka. Axel melihat ke belakang, benar saja ada dua mobil yang mengikuti mereka. Kemana para penjaga yang selalu ada di sekitar kita? Tanya Axel. Sepertinya mereka sedang menghadang di belakang. Anggota yang lainnya sedang menuju ke sini. Apa kita akan turun dan hadapi mereka sendiri atau menunggu bantuan datang? Tanya Ken yang baru mendapatkan informasi dari orang-orang mereka. Axel berbalik dan mencoba memperhitungkan berapa banyak orang yang mengejarnya. Dan berapa waktu yang dibutuhkan anak buahnya untuk tiba. Mereka ada 8 orang. Berhenti dan kita lawan mereka. Aku ingin tahu siapa yang sudah memerintahkan mereka. Jawab Axel. Baiklah, jawab Ken dan menghentikan laju mobil untuk menghadapi mereka yang mengejarnya. Ternyata kalian punya nyali juga untuk menyerahkan diri kepada kami. Ucap salah satu dari mereka saat melihat Axel dan Ken keluar dari dalam mobil. Dengan santai Axel ke meja lengan panjangnya hingga ke siku. Memperlihatkan otot lengan yang tak kalah dari mereka. Badannya tinggi kekar dan juga berotot. Mereka mengira ajukan Axel adalah hanya seorang pengusaha yang terlihat lemah. Tapi ternyata perkiraan mereka salah. Baiklah, katakan siapa Tuhanmu? Tanya Axel tenang namun tatapannya begitu tajam menatap mereka semua. Kau akan tahu nanti setelah kami berhasil menangkap kalian. Jawabnya dan mulai menyerang Axel. Buff, buff, kraak, brak, buff, buff. Mereka semua akhirnya bertarung dengan tangan kosong. 2 lawan 8 tak membuat Axel dan Ken gentar. Mereka tetap bisa mengimbangi keduanya. Bahkan sudah berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Buff, kraak, brak, 84. Buff. Terdengar suara teriakan dari salah satu mereka yang berhasil dibanting ke aspal oleh Axel.
Suara bantingan itu sangat keras sehingga membuat pria yang mendapat bantingan meringis kesakitan tak tahan dengan rasa ngilu di punggungnya. Braak! Axel menambah satu injakan di kaki pria itu hingga membuat suara lengkingan yang begitu menyakitkan. Tak lama terlihat anak buah Axel lainnya mulai berdatangan dan mengambil alih semuanya. Kenapa kalian bisa kecolongan? Kesal Axel kepada salah satu anak buahnya yang menjadi ketua tim. Maaf Pak, mereka mengirim banyak orang sekaligus dan kami tak bisa menahannya. Mereka mengeahkan lebih dari 30 orang di belakang. Jelasnya. Apa kalian sudah memastikan keamanan di rumahku? Tanya Axel khawatir keselamatan istrinya. Sudah Pak. Saya sudah lebih dahulu meminta anak-anak untuk menambah penjagaan di rumah. Di sana aman. Tak ada yang menyerang, sepertinya memang Anda adalah target utamanya. Jelas pria bernama Nico. Axel terlihat diam mencoba menebak siapa orang yang menginginkan dirinya. Kemungkinan yang mereka inginkan. Aku yakin jika yang menyuruh mereka adalah pria tua bangka itu. Karena dari semua orang hanya dia yang mengincar nyawaku agar bisa mendapatkan semua kekayaan yang aku punya. Bawaan ringkus mereka semua. Aku harus memastikan jika mereka benar-benar bekerja untuk si Ardi dan istrinya yang bajingan itu. Jawab Axel yang bisa menebak sendiri siapa yang sudah mencoba untuk mencelakainya. Baik Pak. Jawab Nico undur diri dari hadapan Axel dan juga Ken. Kurang ajar tua bangka itu. Berani sekali dia bermain-main lagi denganku. Mungkin dia masih mengira jika aku adalah aku juga ingusan yang selalu takut dengan gertakannya. Dulu mungkin saja aku akan ketakutan, tapi sekarang aku akan membalas semua perlakuannya selama ini. Apalagi jika sampai dia berani menyentuh dan melukai istri dan juga 3 calon anakku di dalam perut istriku itu. Maka aku benar-benar tidak akan membuat dia hidup tenang. Geram Axel.